kita keliling sih kemana yang lagi lewat. Memang ada rencana kadang mau ke sini gitu, tapi nanti kalau sambil lewat ada wihara jadi kita mampir gitu sih. Merayakan. Iya, kita merayakan Imlek. Biasanya banyak persiapannya. Oh, banyak kita siapin peralatan sembahyang, bersih rumah, terus kemudian ya pasti siapin angpau juga lah buat sana keluarga yang lain. Itu sih. Kayak itu. Baru datang. Sebenarnya ada wajibnya, cuman nggak mesti. Yang wajib itu yang di rumah sih, gitu, di rumah sendiri gitu. Cuman kalau yang perayaan di wihara pasti ada lah upacara gitu lah. Biasanya apa yang dipanjatkan? Ya buat menyambut tahun baru ya, jadi doa untuk kedepannya sih tahun ini, terus kemudian mungkin berterima kasih lah kepada para dewa kan atas berkatnya di tahun lalu gitu, terus semoga di tahun yang berjalan ini, di tahun baru ini ya semakin lebih baik lagi gitu dari tahun sebelumnya gitu. Mas, ini kan biasanya Imlek itu didominasi dengan hujan ya Mas? Iya. Nah, pas hari ini kenapa tidak hujan, gimana tuh Mas? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya memang ada kepercayaan, tapi biasanya malamnya, maksudnya malam menjelang Imleknya gitu loh, hari H-1 lah gitu. Kalau hujan biasanya kadang terberkati gitu. Kalau yang saya tahu ya mungkin beda-beda lah tiap-tiap adatnya. Kalau Mbak Cindy gimana nih? Apa sama kayak Mas Anwar? Biasanya seperti apa persiapan Imlek? Sama sih ya. Ya kita harus bersih-bersih rumah, kemudian biasanya beli baju baru gitu ya, terus kemudian kumpul keluarga. Yang paling penting itu adalah kita tuh bisa kumpul makan bareng gitu, bahagia gitu. Terus kemudian malamnya kita sembahyang gitu ya. Terus kalau bisa pagi mampir ke vihara kita mampir gitu, berdoa. Yang paling penting sih berdoa dulu di rumah gitu. Kemudian hari pertama ya kita serain dengan bahagia aja. Ada makanan khusus nggak sih? Makanan Khasnya kan apa gitu? katanya turbakul ya, jadi kita mau ada siapin kita turbakul, nastar gitu, kue gitu. Terus siapin angpau juga ya? Ya angpau juga terutama ya bagi yang sudah menikah. Oh iya. Ya. Tadi kita berangkatnya sekitar jam 8 ya, terus ke sini kan ada acara ya, jadi sekarang nanti ke vihara di sini gitu. Kalau Mbak Cindy melihat vihara ini seperti apa? Bagus ya? Bagus dan meriah ya, karena kan nggak tiap tahun, maksudnya nggak tiap hari seperti ini ya, setahun tuh paling sekali ya yang meriah seperti ini, jadi ya kita harus bersuka-cita ke merayakan. Jadi tadi kan perjalanannya melintasi Jakarta ya, maksudnya Iya. Nah ini kan Jakarta ini kayaknya terang banget dengan Imlek. Itu seperti apa tanggapannya? Senang sih gitu, karena Jakarta yang beragam ya, jadi kita banyak suku dan kita merayakan, semuanya juga dinikmati gitu, melihat jasa-jasa di jalan gitu. Jadi tadi sempat ngambil gambar nggak di HI gitu kan? Agak karena kita menikmati. Oh nikmati. Mas Mbak, kalau boleh tahu ini ada sembahyang di tahun baru Imlek itu ada yang berbeda nggak sih dengan sembahyang biasanya? Banyak. Beda atau tidak sebenarnya kan dari kitanya perspektif aja gitu ya, sama aja sih ya. Kalau dari kitanya sembahyang gitu, paling doa-doa yang kita ucapin aja, sama mungkin kita berkumpul sama siapa, mungkin kita harus lebih makna, lebih bahagia aja gitu. Kalau yang bakar-bakar kertas itu sama yang ngelepas burung sama lele itu ciri khas dari tahun Imlek aja apa emang sembahyang biasa juga kayak gitu? Sembahyang biasa juga bisa gitu, hari-hari biasa juga bisa. Artinya apa ya Mbak? Kalau betul? Itu sebenarnya kayak kita buat kebajikan aja sih, kayak misalnya lepas lele, lepas burungnya, kita pengen buat kebajikan gitu, kita lepasin. Terus kalau bakar-bakar itu memang udah tradisi sih, kelenteng-kelenteng begitu. Katanya di tahun tidak api apa enggak? Katanya 60 tahun sekali ya, jadi
ini itu api samadhi yang paling besar gitu. Dan kebetulan ini siap kuda, jadi siap kuda itu kan kayak yang mimpin di depan gitu kan, gitu katanya. Ya, jadi harapannya ya bisa membawa keberuntungan Iya. lah, terus kemudian diberikan kesehatan, dan semoga di tahun kuda api ini bisa menjadi apa ya, booster yang kuat lah untuk melangkah lebih maju lagi. Putri bangsa ini mungkin tahun kuda api selalu doanya gitu. Ya semoga dengan tahun kuda api ini membara sehingga bangsa Indonesia juga bisa maju pesat dan berkobar terus semangatnya untuk bisa semakin maju. Itu benar 60 tahun sekali kuda apinya. Iya benar. Jadi emang spesial ya sebenarnya ya. Ya spesial. Jangan lupa subscribe ya.